Selamat pagi adik-adik mahasiswa, apa kabarnya? Kakak berharap adik-adik mahasiswa masih dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat untuk melanjutkan perkuliahan kita pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita kembali bertemu pada perkuliahan daring pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, dan pada mata kuliah ini kita sudah masuk topik yang keempat, dan di topik ini kita akan membahas tentang manusia sebagai pengolahan informasi. Di topik ini ada beberapa subtopik yang akan kita bahas. Yang pertama adalah model dasar, yang kedua pemecahan masalah, yang ketiga model perilaku pengambilan keputusan. Kita masuk pada subtopik yang pertama, yaitu pemecahan masalah. Kemampuan pemecahan masalah dan kemampuan untuk mengambil keputusan mempengaruhi langsung produktivitas pribadi dan organisasi, di mana pekerja informasi dan pengambil keputusan harus memiliki pengetahuan tentang metode kualitatif, tentang metode kuantitatif, tentang faktor-faktor manusia, tentang bagaimana cara memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Jadi, ketika seseorang ingin mengambil keputusan dengan melakukan pemecahan masalah, itu akan menjadi satu hal yang dilihat oleh orang lain, bagaimana produktivitas dari orang-orang yang mengambil keputusan tersebut, dan bagaimana produktivitas atau bagaimana kemampuan dari orang-orang yang berada dalam suatu organisasi tersebut. Jadi, dalam mengambil keputusan itu, dalam memecahkan masalah tersebut, ada hal-hal yang harus dipertimbangkan, baik itu bagaimana solusi untuk pengambilan keputusan tersebut dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan tersebut. Jadi, carilah atau gunakanlah pengambilan keputusan yang meminimalisir dari faktor-faktor yang akan mempengaruhi atau berdampak negatif terhadap pengambilan keputusan itu. Pilihlah keputusan yang paling baik, paling efektif terhadap suatu permasalahan, baik itu permasalahan secara pribadi ataupun secara organisasi. Model dasar atau model sederhana mengenal manusia sebagai pengolah informasi itu terdiri dari indera penerima yang terdiri dari mata, telinga, hidung, dan sebagainya yang menerima isyarat dan meneruskannya kepada unit pengolah, yaitu otak dengan penyimpanan. Jadi, ketika manusia dalam mengolah informasi itu, dia akan melihat melalui indera penerimanya, yaitu dia melihat dari matanya informasi tersebut, dia menyaksikan dengan matanya, dia mendengarkan dengan telinganya. Lalu ketika informasi tersebut sudah diterimanya, lalu informasi itu akan diteruskan ke otaknya sehingga nantinya akan disimpan dan disimpan di dalam memori otaknya. Lalu kapasitas manusia dalam menerima masukan dan menghasilkan keluaran atau tanggapan adalah terbatas. Jadi, manusia dalam menerima informasi tersebut dan menanggapi dari informasi tersebut itu sifatnya terbatas. Jadi, ada hal-hal yang tidak bisa langsung masuk ke dalam memorinya, tidak langsung bisa diterima langsung oleh otaknya, atau ada hal-hal juga yang tidak langsung bisa direspon atau ditanggapi secara cepat oleh manusia tersebut, karena kapasitas dari manusia itu bersifat terbatas. Lingkungan memberikan lebih banyak masukan daripada yang dapat diterima oleh sistem pengolah informasi manusia. Jadi, lingkungan itu akan memberikan banyak informasi terhadap manusia. Jadi, orang yang memiliki pengalaman hidup yang lebih banyak akan memberikan informasi yang lebih banyak terhadap dia dalam mengambil keputusan. Jadi, ketika orang yang memiliki pengalaman yang lebih banyak, dia belajar dari lingkungannya, dia akan mengambil keputusan dengan lebih bijak karena dia telah melihat lingkungan di sekitarnya. Para individu melakukan penyaringan kepentingan berdasarkan pengalaman, latar belakang, kebiasaan, dan sebagainya. Jadi,
ketika suatu orang ingin mengambil suatu keputusan, dia akan mempertimbangkan bagaimana pengalamannya, bagaimana latar belakangannya, dan bagaimana kebiasaannya dalam mengambil suatu keputusan tersebut. Selanjutnya, topik selanjutnya adalah model perilaku pengambilan keputusan. Menurut Searle dan March memaparkan 4 konsep pengambilan keputusan keorganisasian yang pertama bersifat pemecahan semu terhadap konflik. Di mana dalam pemecahan semu terhadap konflik ini ada 3 metode pemecahan. Yang pertama adalah rasionalitas lokal. Dalam rasionalitas lokal ini, dalam pemecahan semu terhadap konflik, dalam pemecahan konflik ini diperkenankan menyusun tujuan sendiri. Jadi ketika konflik terjadi, salah satu pemecahan semu atau pemecahan sementara dari konflik tersebut dengan melakukan metode rasionalitas lokal, maka harus menyusun tujuan sendiri terhadap konflik yang sedang terjadi sehingga konflik tersebut dapat terselesaikan. Lalu metode yang kedua yaitu peraturan keputusan sampai tingkat tertentu. Dengan keterbatasan tertentu, submit diperkenalkan mengambil keputusan sendiri berdasarkan peraturan yang telah disepakati. Jadi, dalam menyelesaikan konflik ini, seorang individu atau seorang tim dalam suatu kelompok mengambil keputusan dengan berdasarkan peraturan yang telah ada, peraturan yang telah disepakati, baik itu peraturan yang telah disepakati oleh atasan dalam suatu organisasi, baik itu peraturan di dalam suatu kantor atau dalam suatu perusahaan, atau peraturan yang telah disepakati bersama untuk mengambil keputusan terhadap konflik tersebut. Lalu metode yang ketiga adalah perhatian secara berurutan terhadap tujuan atau prioritas perhatian, yaitu dengan memberikan kesempatan secara berurutan kepada setiap tujuan submit yang konflik. Berarti bahwa konflik yang sesungguhnya tidak terpecahkan karena tidak ditanggapi secara berbarengan. Jadi, dalam menyelesaikan konflik ini harus menyelesaikannya dengan secara berurutan. Urutannya itu sesuai dengan prioritas utama dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan tersebut. Jadi, lakukan pemecahan permasalahannya itu dengan secara menentukan tujuan utamanya dengan melakukan prioritas utamanya, atau bisa dengan cara menyelesaikan konflik tersebut dengan menyelesaikannya secara berbarengan agar konflik tersebut dapat terselesaikan. Dan ada kalanya konflik itu terjadi karena memang konflik tersebut saling berkaitan antara konflik pertama dengan konflik kedua. Jadi ketika menyelesaikannya itu harus secara berbarengan. Lalu yang kedua adalah memenuhi ketidakpastian. Dalam memenuhi ketidakpastian ini, metodenya yaitu ada 2, yaitu pertama dengan umpan balik dan reaksi jangka pendek, di mana dalam umpan balik dan reaksi jangka pendek ini, umpan balik memungkinkan timbulnya keputusan yang baru, karena itu mengurangi ketidakpastian pada masa yang akan datang. Lalu yang kedua adalah mengatur lingkungan, di mana organisasi berusaha mengendalikan lingkungan melalui praktek konvensional dengan menciptakan kesepakatan melalui suku jangka panjang dan kontrak penjualan. Jadi, ketika melakukan umpan balik untuk menghindari ketidakpastian ini akan berakibat kepada timbulnya keputusan baru atau timbulnya peraturan baru sehingga konflik tersebut dapat terselesaikan. Lalu, metode yang kedua dengan mengatur lingkungan ini akan menciptakan kesepakatan baru dengan orang sehingga konflik tersebut dapat terselesaikan. Lalu yang ketiga adalah pencarian kemungkinan atau probabilistik, di mana menurut teori perilaku pencarian ini berdasarkan aturan sederhana, yaitu
Pertama, pencarian sederhana lokal, baik yang dengan gejala atau fenomenal yang ada maupun dekat dengan pemecahan yang ada. Contoh, kegagalan dalam mencapai target penjualan akan menyebabkan pencarian pemecahan berawal dari departemen penjualan dan program penjualan. Lalu yang kedua adalah, bila pencarian secara lokal gagal, maka pencarian dikembangkan ke bidang-bidang organisasi yang dianggap lemah sebelum pindah ke bidang yang lain. Jadi, dalam menyelesaikan konflik tersebut harus dilihat segala jenis bidang atau segala jenis hal untuk memecahkan konflik tersebut. Jika satu bidang yang dianggap kurang atau lemah, maka bidang tersebut harus disupport, harus didukung untuk menjadi lebih kuat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut agar nantinya permasalahan tersebut tidak menjadi berkepanjangan dan berkelanjutan. Lalu yang keempat adalah pemahaman organisasi, di mana organisasi memperlihatkan perilaku yang sanggup untuk beradaptasi sepanjang waktu. Mereka mengubah tujuan dan merevisi prosedur pencarian berdasarkan pengalaman yang dimiliki. Jadi ketika suatu terjadi konflik, maka dalam pengambilan keputusannya itu harus didasarkan juga terhadap pemahaman dan pengalaman terhadap organisasi tersebut dalam menyelesaikan konflik. Dengan adanya pengalaman tersebut akan meminimkan dampak negatif dari konflik tersebut atau dapat meningkatkan keberhasilan dalam penyelesaian konflik tersebut. Demikian paparan saya tentang topik keempat ini. Jadi untuk melengkapi pertemuan kita pada pagi hari ini ada beberapa tugas yang harus adik-adik mahasiswa kerjakan, yaitu yang pertama adalah bagaimana sebuah organisasi memecahkan masalah yang dihadapinya. Yang kedua adalah jelaskan model perilaku pengambilan keputusan. Kedua tugas ini adik-adik mahasiswa kerjakan di buku tugas, lalu kalian fotokan atau kalian PDF-kan atau kalian scan, lalu kalian kirim ke GC, dan nantinya akan saya lihat, saya koreksi, dan saya kembalikan kepada adik-adik mahasiswa. Kakak berharap adik-adik mahasiswa seluruhnya mengerjakan tugas ini, karena nantinya tugas ini akan diakumulasikan nilainya menjadi nilai akhir kalian, dan setiap nilai pada topik akan menentukan kalian mengikuti UAS dan mengikuti ujian tengah semester. Jadi ketika kalian tidak mengerjakan 3 topik saja dalam satu semester ini, maka kalian tidak bisa mengikuti ujian tengah semester dan ujian akhir semester, yang nantinya itu juga akan mempengaruhi nilai akhir kalian. Jadi kakak berharap kalian semua mengerjakan tugas-tugas ini. Demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Kakak berharap kalian tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan kalian. Selamat pagi.